Ria Ricis mengaku pernah dimintai uang oleh polisi saat melaporkan akun yang menghina anaknya di media sosial. Ria Ricis mengaku merasa kapok untuk berurusan dengan polisi. Ia menjelaskan bahwa polisi sempat meminta 10 juta rupiah untuk menyelidiki kasus yang dilaporkannya itu. Namun tidak berapa lama polisi itu kembali meminta uang. Hal ini diungkap Ria Ricis dalam video yang ia unggah di channel YouTube miliknya. Dalam video itu, awalnya Ria Ricis menunjukkan pesannya kepada netizen yang berbakti yang telah menghina anaknya Moana. Ria Ricis lalu mengatakan jika dirinya sudah pernah mencoba melaporkan akun media sosial yang menghinanya. Namun saat membuat laporan di kantor polisi, Ria Ricis dimintai uang oleh petugas. Namun ternyata setelah membayar 10 juta rupiah, Ria Ricis masih dimintai uang lagi. Selain dimintai uang, Ria Ricis juga pernah dicueki oleh petugas. Melalui akun Instagram Stories-nya, Ria Ricis mengatakan bahwa dirinya sempat tidak dipedulikan oleh polisi saat melaporkan kasus pemerasan terakhir yang melibatkan seorang security. Hal itu dialami Ria Ricis saat pertama kali melapor ke Polres Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pada saat itu, Ria Ricis memang datang ke Polres menggunakan masker. Ria Ricis menambahkan meski manajernya sudah masuk lebih dulu, pihak polisi yang menerima laporan hanya melengus begitu melihat mereka membawa bukti chat. Ria Ricis akhirnya melapor di Polda Metro Jaya dan langsung ditindaklanjuti. Kejadian Ria Ricis ini berhubungan dengan ramainya lagu Sukatani yang berjudul Bayar 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 yang diminta take down dari platform streaming digital oleh oknum polisi. Dengan salah satu kejadian ini, apa yang dialami Ria Ricis seperti membuktikan kebenaran dari lirik lagu Bayar 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 Polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terima kasih banyak kepada polisi yang akhirnya memperkenalkan gue dengan sebuah band keren yang bernama Sukatani. Karena jujur aja sebagai warga Depok, gue taunya Sukatani itu daerah Depok ya. Deket Tapos kalau nggak salah. Dan emang gue akuin lagu-lagu dari Sukatani keren-keren banget cuy. Bener-bener rebel gitu kan, punk abis gitu. Tapi yang bikin gue penasaran, kalau ujung-ujungnya Sukatani masih boleh berkarya, masih boleh manggung, dan bahkan lagu bayar-bayar-bayar sebenarnya nggak dipermasalahin. Kenapa mereka harus klarifikasi ya? Sampai buka topeng, sampai vokalisnya dipecat dari kerjaannya. Ini gue beneran nanya loh, ini gue nggak tahu kenapa makanya gue tanya tuh. Ada yang tahu jawabannya coba deh, komen aja mendingan. Band punk asal Purbalingga, Sukatani, minta maaf dan men-take down lagunya dari semua platform karena dianggap liriknya menyerang kepolisian. Setelah gue denger lagunya, gue bereaksi, ya wajar lu diserang. Orang liriknya jelas-jelas menyerang polisi. Liriknya nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Makanya teman-teman Sukatani izin aku ubah liriknya. Ya, gak jual narkoba, ya pasti polisi. Gak backingin judi, ya pasti polisi. Gak terima suap, ya pasti polisi. Gak asal tembak, ya pasti polisi. Aduh, I love you polisi. Aku sahabat polisi. Yeay! Semoga konten tadi nggak termasuk pasal 28 ayat 1 ayat 2 UU ITE. Mereka hanya bernyanyi tapi diharuskan meminta maaf terhadap polisi. Yes, gengs, ini tentang kasus lagu Bayar 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 yang dinyanyikan oleh grup musik Sukatani. Yang lucunya adalah ketika mereka selesai menyanyikan lagu tersebut, dia itu diharuskan meminta maaf terhadap polisi. Tapi kalian bisa lihat sendiri di liriknya bahwa mereka itu tidak menyebutkan kata polisi mana. Bisa aja kan polisi India, polisi Bangladesh, ataupun polisi Konoha. Walaupun ini nggak menyebutkan kata Indonesia, tapi kenapa banyak banget orang kepanasan gitu. Seorang kritikus musik asal Amerika Serikat, Anthony Fantano, dia juga ikut berkomentar, gengs. Sensorship terhadap lagu yang menyuarakan tentang keadaan polisi korup itu tidak baik-baik saja. Apalagi salah satu penyanyinya yaitu Mbak Novi, dia itu sampai dipecat dari sekolahnya, gengs. Dia itu merupakan seorang guru SD loh, sampai dipecat. Polda Jawa Tengah itu sudah melakukan klarifikasi bahwa pihaknya itu tidak sama sekali melakukan intervensi ataupun intimidasi. Terus Sukatani ini minta maaf disuruh siapa ya? Sebenarnya melakukan kritik terhadap pemerintah itu sudah biasa melalui lagu. Ini bukan merupakan hal baru, say. Sekelas Green Day aja, dia itu bikin lagu yang namanya adalah American Idiot. Lagu itu malah booming di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Tapi apakah Green Day itu harus melakukan permintaan maaf? Enggak kan? Seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi ya. Biarkanlah rakyat itu menyuarakan pendapatnya, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dan semoga Mbak Novi ini bisa segera bekerja lagi ya. Anyway, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Please komen di bawah ya.
Sukatani kenapa sih? Kenapa permasalahannya? Sukatani, lu nggak boleh gitu. Sukatani, polisi tuh nggak dibayar, kita kan minta tolong. Biasa kan juga gitu. Mohon dibantu ya Pak, gitu loh. Tolong ya Pak, gitu. Salam tempel. Ini kan emang paling susah ngakuin kesalahan, ya kan? Apalagi kalau misalkan punya power gitu. Kalau punya power, mendingan orang lah suruh minta maaf daripada kita yang kena. Maksudnya harusnya tuh polisi tuh nggak usah nyuruh minta maaf gitu loh. Kan kalau minta maaf jadi kelihatan makin nggak mau dikritik. Padahal kan kenyataannya gimana? Ya kan? Kalau ditilang aja deh, ngobrol-ngobrol, mau kemana, dari mana, ini gimana, mau tilang aja atau mau damai. Itu tuh udah bukan obrolan semua orang di dunia ini yang pegang kendaraan, yang bawa kendaraan udah tahu. Terus apa lagi? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak apa lagi yang mau ditutup-tutupin gitu loh. Semua orang kan udah tahu. Kenapa? Dengan cara kalian nyuruh Sukatani minta maaf, jadi makin ketahuan kalau kalian semua itu tidak mau dikritik. Ya Tuhan, ayolah, gimana sih? Ini kan lagu yang lagi viral banget belakangan ini, kalau nggak salah judulnya itu maaf ya. Sorry, bayar. Kok mereka klarifikasi sih? Kok mereka minta maaf sih? Emang salahnya di mana tuh lagu? Padahal di lagunya itu nggak nyebutin institusi polisi mana ya kan? Siapa tahu polisi Konoha? Siapa tahu di polisi Konoha emang kayak gitu sistemnya? Kita kan nggak ada yang tahu. Apalagi sampai bayar SIM sampai 400.000. Itu kalau kita nggak mungkin. Apalagi katanya masuk polisi bayar polisi. Kok gitu? Nggak dong. Apalagi banyak sih pokoknya. Itu di Konoha, inget Konoha. Ini lagunya mengkritik kan, bukan menghina kan? Bener kan, mengkritik oknum kan? Gue inget banget soalnya kata-kata kayak gini nih. Tuh harusnya Sukatani Band itu jadi sahabatnya Kapolri, jangan minta maaf. Tuh dengerin Bapak Listio ngomong tuh. Oh mungkin kritiknya nggak boleh lewat lagu kali, bolehnya lewat postingan doang atau bikin video gitu. Gitu kali ya. Lagi-lagi kepolisian berulah. Maksud saya sudah membuat video banyak sekali tentang kepolisian. Salah satu yang saya bikin adalah surat terbuka untuk kepolisian negara Republik Indonesia. Saya lihat attention-nya banyak sekali dan memang 100% komentar video tersebut adalah negatif. Itu salah satu indikasi yang mencerminkan bahwa memang indeks kepercayaan publik terhadap polisi lagi rendah-rendahnya. Memang terbukti juga dari berbagai survei lagi rendah-rendahnya. Maka dari itu di video tersebut saya menyarankan bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia harusnya bisa menjaga untuk tidak bertindak sewenang-wenang, harusnya bisa menjaga marwah institusinya, bisa untuk tidak melakukan gerakan-gerakan tambahan. Fokus saja pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi saya kembali membuat video ini berarti ada sesuatu yang terjadi yang sebagai sebuah kronologi beberapa hari yang lalu. Sebuah lagu berjudul Bayar dibuat oleh sebuah band bernama Sukatani. Memang harus diakui sebagai sebuah karya seni yang mengkritik ini tajam sekali menusuk ke anggota-anggota Polri yang mendengarnya atau jenderal-jenderal polisi yang mendengarnya. Tapi ketika reaksi polisi atau jenderal-jenderal polisi ini adalah membungkam sang pembuat lagu, tapi kendati pun memang sang pembuat lagu bilang mereka mengeluarkan video permintaan maafnya dengan kesadaran penuh, tentu kita tidak percayalah akan hal itu. Siapa seniman yang membuat sebuah karya seni ketika karya seninya disukai banyak orang, digunakan oleh banyak orang, dinantikan oleh banyak orang, malah videonya di take down, malah karya seninya diturunkan, itu kan tidak masuk akal kan? Pasti orang yang berkecimpung di dunia karya seni adalah ketika karyanya banyak dinikmati oleh masyarakat, tentu mereka akan senang untuk hal itu. Dan ketika itu muncul permintaan maafnya, seketika itu pula Polri diserang lagi-lagi oleh
netizen. Indeks kepercayaan publik kita semakin turun terhadap polisi. Jadi kayak apa sih polisi ini? Tahu nggak sih sebenarnya di mana posisi Anda saat ini? Tahu nggak sih bagaimana Anda harusnya bersikap terhadap survei-survei itu, terhadap komenan-komenan negatif? Fokus aja, fokus memperbaiki citra institusi, fokus pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Cuma that's the three big point. Melindungi, mengayomi, menertibkan. Sepertinya itu secara garis besarnya tugas pokok polisi. Tidak usah banyak gerakan tambahan, tidak usah apalah inilah, fokus pada itu.